Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar AC, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ketemu lagi dengan acara Mun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang diudarakan langsung dari Jalan Setiabudi 19. Layanan SMS 081-2200-1023 atau ke 0812-2116-740. Mudah-mudahan yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh yang berjamaah di masjid, sholatul rajuli ma'al jamati khairun min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Siapa yang sholat berjamaah di masjid seperti 40 tahun sholat sendirian di rumah. Satu kali berjamaah 40 tahun di rumah. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah, kita satu kali, yang di rumah 200 tahun. Semoga yang sudah rutin berjamaah sholat istiqomahlah. Istiqomahlah. Karena sangat banyak keutamaan berjamaah sholat. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar semuanya? Semoga Allah memberkahi kita semua dengan berbagai nikmat sehingga bermuara kepada syukur. Siapapun yang sedang diuji dengan berbagai masalah, mudah-mudahan bermuara kepada sabar. Kalau iman dibagi dua, sebelah kiri sabar, sebelah kanan syukur. Ketika mendapatkan ujian, dia sabar. Dapat nikmat, dia syukur. Disatukan, itulah iman. Jadi iman yang paling utama adalah mendidik kita sabar. Iman juga mendidik kita pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, layanan SMS atau WA ke 081-2200-1023 bisa dipergunakan, atau ke nomor pribadi ya, ini yang tadi malam kan ada takziah ya, saya tidak sempat zoom ya karena ini luar biasa ya. Dari pagi terus ada acara sampai malamnya takziah ya, ada yang meninggal dunia ya. Mohon maaf nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya, kalau orang yang selalu bersolawat itu fadilahnya apa? Karena selalu sampai saat ini saya selalu bersolawat kepada baginda Nabi. Iya, solawat itu ini minimal nih, satu, melaksanakan perintah Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepadanya dan salamlah dengan salam yang sempurna. Itu surat Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua, salawat juga bukan hanya melaksanakan perintah Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 56 juga salawat tuh, siapa yang rutin bersalawat, kufiya amru dunyahu, dicukupkan dunianya. Yang dimaksud dengan dicukupkan dunia salah satunya dilapangkan rezekinya, disehatkan fisiknya, dibahagiakan rumah tangganya, dan disolehkan anak-anaknya. Coba, rezeki lapang, apalagi pasangan diberikan kesehatan, anak soleh dan solehah, pasangan soleh dan solehah, itu berkah solawat, disehatkan fisiknya. Jadi solawat bisa membuka pintu rezeki, menyehatkan fisik, menyolehkan keturunan, dan sekaligus juga sebagai syafaat. Apa itu syafaat? Menggenapkan yang ganjil, menambal yang bolong-bolong. Itu namanya syafaat. Kita rajin sholat wajib. Alhamdulillah, khusyuk. Satu saat sholat kita tidak khusyuk, rakaat terakhir sholat isya. Sebutlah karena ada anak, sebutlah karena hujan. Jujur kita tidak khusyuk sholat terakhir, sholat isya rakaat terakhir. Wafatlah kita. Dalam catatan amal ternyata
setelah megang kitab amal masing-masing, Allah berfirman, Iqra kitabaka kafa bi nafsika yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu, sudah cukup dirimu sendiri yang menghisapmu. Ternyata dalam catatan amal seluruh salat wajib kita sempurna. Kita bertanya-tanya, saya pernah salat Isya tidak khusyuk rakaat terakhir karena hujan. Kenapa dalam catatan amal saya, dalam catatan itu ternyata dicatat khusyuk? Nah, katanya malaikat yang mengatakan bahwa engkau sering bersolawat. Kekurangan salat Isya bisa ditambah dengan solawat. Begitulah amalan yang lain yang tidak sempurna. Sebagai suami tidak sempurna, dalam catatan amal jadi sempurna. Kenapa? Sering bersolawat. Kita sebagai istri tidak sempurna, dalam catatan amal jadi sempurna. Kenapa? Kekurangan sebagai istri kepada suami ditambah dengan solawat. Jadi orang yang tidak bersolawat itu rugi. Ya. Bukan hanya itu, likulli doa mahjub. Setiap orang yang berdoa itu diterhalang. Hatta yusalluna ala nabi, sampai orang itu bersolawat kepada nabi. Jadi solawat juga mempercepat doa kita diijabah. Salawat yang mana yang dibaca silahkan bebas. Yang paling ringan tapi berat timbangannya adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad akan dibuka 70 pintu rahmat. Salah satunya adalah di ijabah doa kita, begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila saya pergi ke satu tempat kemudian di situ ada sholat wajib, apa saya memisahkan diri karena saya mau qashar, atau sholat normal seperti pribumi kemudian diikuti sholat qashar untuk jamaah takdim? Ya, jadi gini, bisa sholat berjamaah dengan pribumi, berarti normal di situ. Bisa juga sholat qashar dua-dua. Bisa juga kita sholat normal dua-duanya karena niat mukim bisa. Salah satu yang benar yang dikerjakan oleh bapak atau ibu ya, sholat normal dengan pribumi 4 duhur langsung berdiri 2 rakaat asar boleh, atau memisahkan diri qashar boleh. Yang penting dalam keadaan apapun sholat tidak boleh ditinggalkan, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya Pak Ustadz, saya ingin mendapatkan kesempurnaan iman. Apa yang mesti kita lakukan? Karena iman saya selalu goncang, selalu kabawa sakaba-kaba. Selalu tidak konsisten. Tahajud kalau sedang iman kuat, tergoda oleh pekerjaan, tergoda oleh tontonan, tahajud ketinggalan. Nah, apa itu iman? Ada yang disebut dengan afdolul iman. Ya. Afdolul iman anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Nah, itu afdolul iman. Sebaik-baik iman adalah anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Engkau merasa dilihat oleh Allah di mana saja. Nah, engkau merasa bersama dengan Allah. Gitu ya. Engkau merasa bersama dengan Allah di mana saja berada, gitu. Jadi itu iman yang bagus itu seperti itu. Anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Merasa dilihat, merasa diperhatikan, merasa diketahui, ketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah iman ya. Jadi kalau kita merasa dilihat oleh Allah di mana saja kita berada, nah itulah sebaik-baik iman. Yang ujungnya karena merasa dilihat oleh Allah, dia akan malu berbuat dosa. Itu yang paling penting. Malu berbuat dosa. Kenapa? Merasa dilihat terus oleh Allah. Bersama Allah dimanapun berada. Nah, gitu ya. Diulang ya. Afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka
haitsuma kunta. Iman yang paling utama adalah engkau meyakini bahwa Allah selalu bersamamu di mana saja berada. Meyakini Allah bersama kita. Haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Di kebun, oh bersama Allah. Tidak akan menggeser batas. Kenapa? Bersama Allah. Di pasar tidak mengurangi timbangan. Kenapa? Bersama Allah. Di rumah dia setia kepada pasangannya. Kenapa? Di rumah pun bersama Allah. Dia jadi pejabat, pejabatnya menaungi, membantu bawahannya. Kenapa? Dia yakin ketika punya pejabat, pejabat pun dia bersama Allah. Gitu ya. Sehingga diharapkan malu berbuat dosa. Itulah iman. Afdalul iman an ta'lama annallaha maka haitsuma kunta. Sebaik-baik iman adalah kamu meyakini bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Kita ya Kang ya. Kalau meyakini merasa Allah bersama kita, pasti dia tidak akan berbuat macam-macam. Tidak akan melanggar atau tidak melaksanakan perintah. Dia tidak melanggar, dia selalu melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Merasa bersama Allah dimanapun. Kenapa harus baik sama anak yatim? Oh, Allah memerintahkan. Gitu kan? Nah, itu caranya ya Kang ya. Afdalul iman an ta'lama annallaha maka haitsuma kunta. Sebaik-baik iman engkau meyakini bahwa Allah bersamamu haitsuma kunta, di mana saja kamu berada, gitu. Ya, berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya tentang keutamaan ini ya. Keutamaan qabla subuh ya. Ya gini ya, kalau lihat hadis kan 2 rakaat sebelum subuh khairu minad dunya wa ma biha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Bukan hanya itu, keutamaan qabla subuh juga inna Qur'anal fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh atau waktu fajar itu disaksikan oleh 2 malaikat. Jadi kalau kita salat qabla subuh, lanjut salat subuh, itu dicatat oleh 2 malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam. Gitu ya. Berarti kalau kita qabla subuh, dalam catatan amal malaikat siang ada, dalam catatan amal malaikat malam ada. Bahkan ada keterangan yang lain, rezeki itu akan mengalir berawal dari sholat qabla subuh. Rezeki itu ya. Bahkan siapa yang rutin qabla subuh, lanjut subuh, insya Allah dijauhkan dari penyakit munafik gitu. Nah, kalau sudah dijauhkan dari penyakit munafik, berarti orang itu akan terpelihara keimanannya, jauh dari kemunafikannya selama dia rajin berjamaah subuh gitu ya. Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya menyiapkan rutin tiap Jumat makanan. Karena masjid kami kebetulan di pinggir jalan. Banyak orang yang Jumatan di sana belum pada makan siang. Istilahnya Jumat Barokah. Apakah ada hadisnya yang seperti itu? Wah, banyak hadisnya ya. Banyak. Ayat Quran juga banyak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, itu salah satunya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin. Itu ada. Belum lagi hadis yang lain kan, afdhalus shadaqah. Sebaik-baik sedekah itu antus bi'a kabidan halian jai'an, maaf ya. Sebaik-baik sedekah adalah mengenyangkan orang yang lapar. Itu afdhalus sedekah. Antus bi'a kabidan jai'an. Sebaik-baik sedekah adalah memberi makan orang yang jai'an, lapar. Dan di perjalanan itu termasuk orang yang kelaparan. Maaf, walaupun mungkin hanya
punten gehu atau bala-bala atau makanan ringan, roti, itu bisa mengganjal perut orang yang lapar. Dan orang yang lapar kalau kita kenyangkan dengan makanan, itulah afdhalus shadaqah. Hari Jumat lagi, Sayyidul Ayam, wah itu luar biasa. Ya. Nah untuk ini pertahankan itu, tapi tentu jangan sendirian. Karena orang baik imannya itu kalau dia beramal soleh nggak mau sendirian. Koordinasi yang baik, umpama si A gehuna, si B bala-balana, si C pisang umpamanya, si D umpamanya kalau bagian 4 orang airnya boleh, angkatan darat ubi-ubian silahkan, akan laut ikan-ikanan silahkan, asal ngasih makan saja alhamdulillah. Dan itu bagian dari amal soleh. Itu sebaik-baik sedekah itu ternyata mengenyangkan orang yang lapar, gitu ya. Teruskan ya teh ya. Itu bagian dari amal soleh kita. Ya berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari 724 ya. Pak Ustadz, saya mau nanya tentang takziah. Apa yang dilakukan dalam takziah ini? Apa sama dengan tahlilan katanya gitu ya. Ya nama kita ya tahlilan, di kita sering disebut takziah. Kalau umpamanya kita takziah, oh nggak ada tahlilan, yang ada takziah. Itu istilah saya itu apa ya, kearifan lokal kita. Namanya tahlilan. Yang dilakukan satu, baca Quran. Sebagaimana hadis Nabi, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak kalian baca Quran di rumah-rumah kalian. Fa inal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'anu. Sesungguhnya rumah yang tidak Quran Al-Quran di dalamnya yaqilu khairuhu, sedikit kebaikannya. Wa yaksuru syarruhu, lebih banyak keburukannya. Wa yadiku ala ahlihi, penghuninya akan ditimpa berbagai kesusahan. Nah, di saat kita sedih baca Quran. Kenapa? Afdhalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Kalau sudah zikir dengan Al-Quran, rumus kedua, inna zikrullah syifaun wa inna zikrona sedaun. Sesungguhnya mengingat Allah akan datang obat. Wa inna zikrona sedaun. Dan setiap kita mengingat manusia, berharap kepada manusia, apalagi mengingat yang sudah meninggal, daun. Ya, malah nambah penyakit. Gitu ya. Satu itu. Kedua, diisi tausiah. Ketiga, diisi dengan doa bersama. Doa ul jamaah mustajab. Doa bersama-sama itu cepat diijabah. Siapa yang didoakan? Ya semua yang meninggal, keluarga yang meninggal, termasuk kita-kita ini. Nah, terakhir ngirim makanan ya. Bisa berupa makanan, bisa berupa uang, sehingga yang meninggal itu tidak terbebani. Saya tadi malam takziah, kata siapa Pak Adin, waduh, ada yang ngirim Kang Haji nih, ada yang ngirim awuk, ada yang ngirim brownies, ada yang ngirim buah-buahan, bahkan ada yang ngirim dus dibagikan. Dari mana? Dari kita untuk kita, gitu. Hindari membebani orang lain. Apalagi di saat orang yang dicintai dan mencintainya telah Allah wafatkan. Begitu ya. Ya berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari ini ada yang nanyakan website nih Kang ya. Ada enggak ya? Sebentar ya. Berapa websitenya acara Rase ya? Ada ya Kang Bahaya ya? Ada ya? Website oh gitu ya. Sebentar ya. rasfn.com. Sebentar ya. Ada kode lain ya? Nggak ada ya? Itu aja ya. Sebentar ya Kang ya. Ini rasfn.com. Silakan ya. Ini dari Bogor nih yang nanya ya. Cukup jauh ya. Nah, sebentar nih berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Mau tanya menyambung pertanyaan saya minggu lalu mengenai bagaimana ikhlas ridho terhadap perbuatan orang-orang yang menzalimi. Tapi sekarang dalam hal hutang, saya sudah ikhtiar berdoa dan menagih sekuat saya. Tapi yang ditagih lebih galak daripada saya. Malahan sekarang yang berhutang sudah tidak punya apa-apa. Bukan 1 orang, tapi 3 orang. Yang jumlahnya tidak sedikit, ratusan, bahkan puluhan juta. Apa yang harus saya lakukan? Mengikhlaskan. Bukan uang sedikit. Di sisi lain saya juga butuh, tapi mereka sudah tidak punya apa-apa. Mohon pencerahannya. Ya kalau tidak punya apa-apa, itu ya, Masya Allah ya. Jadi kalau sudah orang itu mengumpulkan harta, bigori hakin dengan tidak wajar. Diulang ya, siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, bigori hakin, salatahullah, Allah akan menghancurkannya bilma'i dengan banjir, watin, gempa, wanar, kebakaran. Itu pasti itu. Yang termasuk tidak wajar itu adalah salah satunya pinjam tidak bayar. Itu pada satu saat dia akan hancur. Kalau kita kena dampaknya, kalau dia hancur kena laknat Allah. Nah, tugas kita menolong. Dengan cara apa? Diingatkan. Kata orang Sunda, atau alus kubasa, goreng kubasa. Abdi mung dosa kieu. Gitu ya. Ini orang itu Masya Allah. Tega gitu ya. Kadang-kadang teman sendiri. Bahkan saudara sendiri. Saya menemukan 3 orang bersahabat. Bikin perusahaan sudah lancar, uangnya dibawa kabur. Apa yang terjadi? 3-tiganya hancur. Buat yang dampak yang ditipu itu ujian. Sabar. Tapi harus aktif. Sabar aktif. Terus sabar aktif. Berusaha. Saya yakin dengan menekuni satu pekerjaan, ditekuni terus, insya Allah dia bisa hidup. Itu namanya sabar aktif. Karena sabar itu wa madaufu wa mastakanu. Tidak putus asa dan tidak mengenal lemah. Itu sabar. Jangankan pekerjaan yang elit mungkin bahasa sekarang. Pekerjaan yang di hadapan manusia menurut pekerjaan itu adalah hina. Mungkin jijik, mungkin hina. Tapi ternyata bisa menghidupi keluarga besarnya. Saya pernah diundang ke satu tempat, itu Masya Allah. Rezekinya mengalir deras. Ternyata bisnisnya cuma bikin toilet ya. Sekarang kan pipis bayar ya, berapa? 2.000 ya. 4.000 ya. Bahkan kalau 5.000 nggak ada kembalian, dikasihkan. Itu kalau normal, kalau mencret kan lebih mahal ya kan, bolak-balik. Seorang genep kalikan 10, isi kita genep 10, kalikan 5.000, tuh sabaraha 200.000. Itu dari seorang, belum lagi tamu tiap hari datang. Nah kalau tekuni itu namanya sabar aktif. Makanya jadikan segala ujian dan cobaan adalah anugerah gitu ya. Anugerah bila benar menyikapinya. Al-faqat ya, al-faqatu bustul mawahib. Ujian adalah anugerah, hamparan anugerah. Bila benar yang menyikapinya, begitu ya. Terus sabar, cari terus, ingatkan terus, cari terus, ingatkan terus. Karena kita kalau nggak diingatin, kasihan kan kebawa dosa gitu. Ya. Berikutnya yang kedua, sekedar mengingatkan saja ya. Ayat yang terpanjang salah satu ayat tentang administrasi. Kalau utang piutang itu dalam Quran harus ada boreh ya. Kalau menurut syariat kita nggak mungkin bisa bayar, udah dikasih aja ala kadarnya, gitu ya. Ala kadarnya kasih aja lah, saya nggak mungkin bisa bayar. Saya yakin dengan diberi saja alhamdulillah. Terus ini uangnya besar, diberikan oke lebar, tapi itu bisa bayar. Kondisi dia sudah tidak punya apa-apa, udah ini sebagai takdir, pasrahkan kepada Allah. Di pikiran temayar, ya. Itu di pikiran temayar. Gus pelah tong di pikiran. Ayo nama Gus, anggap itu satu sedekah. Tapi tetap monitor. Kan ada orang yang miskin, ada orang yang pura-pura miskin.
papayahan gitu ya. Nah, sebenarnya itu ditagih. Tong dipakai emas lah, ditagih. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya teh ya. Kalau ingin doa bagus ulang-ulang Ali Imran 2627. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir gitu. Iya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini bila seseorang sudah meninggal dunia dan anaknya ingin bersedekah atas nama orang yang meninggal dunia, sampaikah atau tidak? Karena setahu saya orang yang meninggal dunia kan terputus amalnya. Mohon pencerahannya. Karena kami, khususnya saya dengan kakak saya, akan mewakafkan sebidang tanah hasil berdua atas nama almarhumah ibu saya sebagai tanda terima kasih. Ya begini ya. Iza mata ibnu adama ing qata'a amalu illa min salasin. Apabila anak Adam, kita semua meninggal dunia, terputus semua amalnya. Yang terputus amal itu yang sudah meninggal. Diulang ya, yang putus amal itu yang meninggal. Ilamin salasin, kecuali 3. Yang meninggal itu bawa 3. Sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin solihin yad'u lahu. Sedekah jariah, ilmu yang diamalkan, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. 3, anak soleh. Jadi soleh dulu baru berdoa. Jadi orang mah kadang-kadang doa duluan, soleh belakangan. Nah, iya karena berdua, iya karena ibadah dulu baru minta kepada Allah gitu. Jadi yang putus amalnya yang meninggal, yang hidup masih ngalir. Pokoknya kita nih punya rezeki wakaf atas nama almarhumah, bisa, boleh. Nah, pokoknya kita kerja di satu tempat nih, kerja dapat gaji tiap bulan. Satu saat ada anak tetangga sakit, nggak bisa tebus. Gimana nih Pak Haji? Udahlah gaji saya ambil, sak bayar untuk anakmu supaya bisa pulang. Saya yang kerja, upahnya diberikan ke orang lain, nyampe. Itu namanya tawassul. Pakai sin wasilah perantara, kalau pakai sod wasilah penyambung. Dari situ muncul istilah wesel, kesananya tawassul. Begitu ya? Nabi SAW pernah kurban 3 untuk keluarganya, untuk dirinya dan untuk umatnya. Saya Umar pernah kurban 30, ada yang pernah kurban 20 atas nama orang yang sudah meninggal salah satunya. Boleh ya kan? Wa amma ma yang fa'unas payam kusupil ar. Kalau kalian bermanfaat, nama kalian akan langgeng sekalipun kalian sudah masuk ke perut bumi. Ada yang nama jalan kan, depan radio rasa Jalan Setiabudi. Sudah nggak ada Pak Setiabudi, tapi kenapa langgeng? Sebagai penghargaan karena jasanya. Masuk Jalan Juanda, Pak Juanda sudah tidak ada. Kenapa? Abadi namanya, karena Pak Juanda sangat besar jasa untuk negeri ini. Nah, masuk ujung sana ada Jalan Katamso, ada Jalan Supratman. Bahkan bukan hanya jalan, ada rumah sakit. Apa yang kamarnya itu nama-nama yang nyumbang. Boleh. Ya, kalau masuk ke Katamso sudut ada Masjid Jenderal Sudirman. Bagus itu. Nah, gitu ya. Walau alam bisa. Kalau perlu ya ada rezeki bikin nama masjid atas nama almarhum. Wisma Yatim Assalam juga sama. Ada ruangan Pak Haji Rusdi gitu kan. Nah, ada yang nanya sama saya, siapa Haji Rusdi ini? Ya beliaulah yang ngasih pasir terbanyak selama membangun masjid. Bukan pasir, bubuk batu ya. Jadi kuat sekali. Ada ruangan Ibu Hajah Hafsari. Nah itu termasuk yang mewakafkan. Ada ruangan HS Rukmaya itu yang mewakafkan, mewakili keluarga. Nah gitu ya. Gimana keluarganya banyak tapi yang dicantumkan 1 pasti kebahagiaan. Kenapa? Albirru hukmun bighairi fa'ilih. Kebaikan itu akan membawa manfaat kepada yang tidak mengerjakannya.
saya mewakafkan, bukan hanya saya nanti yang harum, istri saya ke bawah, anak saya turun ke bawah, ke atas, ayah ibu saya juga ke bawah. Jangan lupa loh, apa yang kita nikmati tidak lepas dari keringat orang tua kita dahulu. Minimal doanya, maksimal apa? Kebaikan yang lain. Sedekah umpamanya ke satu orang. Hanya yang selamat? Tidak, bukan hanya saya pelakunya. Termasuk yang tidak melakukan siapa? Anak-anak kita. Anak kita selamat, anak kita sehat. Karena sedekah ayah ibunya. Apalagi dikhususkan. Begitu ya. Ya, berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pak Ustadz, adakah doa supaya saya ini jadi orang yang bertakwa? Ada doa yang bagus ya. Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi. Ya. Dan hiasilah diriku dengan kelembutan. Itu wa akrimni bit taqwa. Dan muliakan aku dengan ketakwaan. Wa hamilni bil afiyah. Dan indahkan diriku dengan kesehatan. Itu hadis Ibnu Umar. Salah satu yang doa yang bagus itu wa akrimni bittaqwa, dan muliakan aku dengan takwa. Itu saya ulang ya, Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Wa zayyini bil hilmi, dan hiasi aku dengan kelembutan. Wa akrimni bittaqwa, dan muliakan aku dengan takwa. Wa hamilni bil afiyah, dan indahkan aku dengan kesehatan, afiyah. Nah, ada di situ wa akrimni bit taqwa, dan muliakan aku dengan takwa. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa hamilni bil afiyah. Kayakan aku dengan ilmu, hiasi aku dengan kelembutan, muliakan aku dengan takwa, dan hiasi aku dengan kesehatan. Itu doa Nabi SAW yang diajarkan kepada para sahabat, hadis Ibnu Umar. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, disunahkan saum teh 9-10 Muharram atau 10 Muharram saja? Yang paling utama adalah 9-10, itu yang paling utama ya. 9-10 Muharram itu yang paling utama. Kalau 10 saja ya mengurangi pahala ya. Tapi ada isyarat begini, kata Nabi, kalau usiaku panjang, aku akan banyak saum pada bulan Muharram. Nah, para sahabat berbeda pendapat. Ada yang mengatakan saum sunnah, ada yang mengatakan saum qadha, ada yang mengatakan saum kifarat. Silahkan. Ada yang mengatakan saum khusus, yaitu 9-10 Muharram. Nah, tahun berikutnya Nabi SAW keburu wafat. Jadi saum Muharram itu dianjurkan oleh Nabi, tapi Nabi sendiri tidak sempat melaksanakan karena beliau keburu wafat. Begitu ya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kemarin ikut upacara di balai kota di satu kabupaten. Karena pandemik jadi hanya 15 orang. Dan 15 orang itu biasa diisi dengan upacara bendera. Tapi sebelumnya, alhamdulillah katanya, dibacakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Apa ada hubungannya dengan kemerdekaan? Saya tidak bisa usul karena posisi saya adalah karyawan biasa. Karena di luar kebiasaan katanya. Jadi Indonesia baca Quran, Indonesia Raya, upacara, berdoa, selesai. Bagus ya, bagus. Kan merdeka negara kita tuh dengan rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu datang salah satu dengan apa? Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kesananya wa rahmatul lil mu'minin.
Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi bacaan Quran bisa mendatangkan rahmat. Yang membaca, yang mendengar pun dapat rahmat. Iza quri'a Al-Quran fastami'u wa ansitu la'alakum turhamun. Nah, surat Al-Isra ayat 81 kalau nggak salah. Dan Al-A'raf ayat 204. Nah, rahmat Allah. Berarti orang tua dahulu, para pahlawan bangsa ini, itu telah berbuat yang mendatangkan rahmat Allah. Contoh nih, ketika Bung Karno akan diserang bangsa kita oleh, kalau nggak salah, sekutu ya, dengan Gurkha kan waktu itu. Bung Karno kan sempat galau waktu itu. Kenapa? Karena secara matematik kekuatan kita nggak akan kuat. Canggih tuh antara sekutu itu. Akhirnya kan usulan Pak Dirman, coba konsultasi dengan para kiai. Ke Al-Mukarram Syekh Kiai Hasim As'ari didatangi, musyawarah besar kan, ulama Jawa Madura. Hasil musyawarahnya 3. 1, membela negara itu jihad fisabilillah. Gitu ya. Hubbul watan minal iman. Yang mati syahid ketika membela negara termasuk syahid fisabilillah. Nah, yang ketiga yang penting, yang mihak kepada penjajah itu termasuk pemecah belah dan boleh dibunuh. Dan ternyata tidak cukup dengan itu. Bung Tomo minta izin kepada Kiai As'ari supaya beliau akan mengumumkan di radio. Waktu itu kan masih sangat sulit kan. Diumumkanlah dengan retorika yang sangat tinggi, dan ternyata bukan hanya retorika apa, lafaz Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Semangat itu yang luar biasa. Akhirnya terjadi perang dan meninggalkan, kalau nggak salah, Komandan Sekutu Jenderal Malabi itu. Sampai Belanda, sampai Sekutu kocar kacir waktu terkena dengan pahlawan, Hari Pahlawan 10 November. Ini bukti bahwa Al-Quran itu bisa mendatangkan bantuan dari Allah. Al-Quran itu bisa mendatangkan mukjizat. Bantuan itu bisa, Al-Quran bisa mendatangkan karomah. Lam tarawa di luar jangkauan akal manusia. Ya, tidak salah, mungkin jadi tren ya, mudah-mudahan jadi kebiasaan. Minimal lah mengheningkan cipta, membacakan doa, mendoakan para pahlawan yang jasanya luar biasa. Iya, berikutnya Assalamualaikum Pak Haji Damang, alhamdulillah ya. Ya, teman-teman sekolah saya ya. Teh siapa nih? Teh Tanti. Jangan tidur antara fajar dan isyraq. Saat matahari muncul, maghrib isya. Betul Kak? Betul ya? Betul. Pada asar juga jangan tidur ya. Kalau kita sakit, malamnya tidak tidur, nggak ada masalah ya. Namanya qailullah, tidur pengganti. Karena ngeronda, karena pulang luar kota. Saya pulang dari Cihargem ya, di atas itu jam 12:30, kemudian malamnya harus sholat malam, pulang dari masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, ngambil isyraq, setelah isyraq tidur, boleh. Kalau alasannya jelas. Karena kanu qalila minal lail mayahjaun. Orang soleh itu kan sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di penghujung malam mereka banyak istighfar. Itu Az-Zariyat ayat ke-10. Az-Zariyat ayat ke-17-18. Jadi kalau ingin tahu orang soleh tidurnya sedikit ya. Nah, kalau yang tidak soleh sedikit-sedikit tidur. Ya, tuh nonton TV tidur. Udah ribet. Ya, berikutnya ya. Namanya jahe, jago es. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Kang Haji hapunten kamari teu tiasa hadir. Oh ya, alhamdulillah, terima kasih banyak nih kepada jamaah yang telah mengikuti peresmian Yayasan As-Salamul Salim, Masjid Agung As-Salam
dan Wisma Yatim As-Salam. Semuanya bisa melalui Zoom ya, melalui virtual, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, jadi yang hadir dibatasi, walaupun tetap aja masih ada yang berdekatan, tapi alhamdulillah semuanya lancar dan selamat. Terima kasih banyak nih kepada jamaah mana nih, PLN, jamaah Bu Rini, jamaah Prof Nina ya, kemudian jamaah dari Gerkalong KPAD ya, jamaah dari Al-Fat nih, dari Setra Duta, dan masih banyak ya donatur-donatur yang saya anggap luar biasa, Pak Haji Marsono, Pak Haji Bang, atur nuhun pisannya. Bagi yang ingin berpartisipasi untuk anak yatim, dan itu yatim yang digratiskan, itu boleh ya, di Wisma Yatim As-Salam ke 056 2620 658 di BNI Syariah atas nama DKM Masjid Agung As-Salam. Ya, layanan SMS bisa dipergunakan 0812216740. Kita jeda sejenak ya untuk mengikuti mendengarkan syair yang insya Allah bermanfaat. Ya, jangan kemana-mana, masih dalam acara Mun Pagi melalui 102,3 Rasa FM. Iya, masih bersama 102,3 Rasa FM. Waduh, ini luar biasa, banyak penggemarnya syair ini ya. Dan masif ya, jangan menyerah. Syukuri apa adanya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ya. Gitu ya, Teh siapa nih? Teh Bu Umul ya. Dan Teh Etin rupanya monitor juga nih ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, saya di masjid ada imam Pak Ustadz. Bacaannya disebut bagus, kurang bagus, sementara ada yang lebih bagus. Gimana solusinya? Karena dia ke depan terus. Ya diatur sajalah, musyawarah ya. Musyawarah saja dengan baik ya. Karena emang orang yang selalu jadi imam tuh diusahakan yang terbaik bacaannya. Tapi gimana kalau umpamanya orang itu nggak bagus bacaannya? Jadi imam ya kalau nggak ada lagi nggak ada masalah, dia aja ke depan. Terbaik itu bacaannya, tapi yang terbaik itu tidak ada ke masjid, yang ada jadi imam. Daripada yang bagus bacanya tidak ke masjid, begitu. Ya. Sama dengan kita lihat suami atau maaf udah jelek, syukur yang ada ya, daripada yang cakep milik orang lain. Istri tos awan ayat tawe nikmati daripada gelis milik nusanes. Ya gitulah ya. Teh Bu siapa nih, Bu Etin ya. Saya ingin ketawa nih, kebayang wajah-wajahnya senyum-senyum semua aja nih. Saya selalu kalau di rumah dengan suami berjamaah, terus terang suami saya bacanya lebih kurang baik dibandingkan saya. Ya dengan catatan saya lebih berusaha ya. Sambil berusaha. Jadi bagus ya, sangat mahal. Saya ulang, sangat mahal bisa berjamaah dengan suami. Padahal berjamaah tidur bisa, berjamaah makan bisa, piknik bareng berjamaah, malah yang ngusep bareng jeung suami istri tanya. Tapi sholat hese bareng ya, itulah ujian. Karena kalau sholat itu panggilan iman ya. Nah untuk ini kata Nabi, siapa yang bangun kemudian dia bangunkan pasangannya, dia sholat berjamaah, maka dua suami istri termasuk ahli zikir, gitu kan kata Nabi. Semuanya butuh bertahap. Nah, terus walaupun suami bacanya kurang bagus, jadi imam sambil berusaha, karena Allah tidak melihat hasil, yang penting usaha maksimal, gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tidak sengaja Pak Ustadz melihat aurat. Nah, ketika diangkut, apa yang bisa dilakukan? Ya memalingkan muka lah ya. Kalau lihat Quran, lihat Quran Nabi Sulaiman ketika lihat betisnya Ratu Balqis kan dehem ya. Gitu. Kalau lihat terus ya dehem terus, berarti banyak yang dilihatnya gitu ya. Kan katanya pandangan pertama hadiah, keduanya dosa. Kencang memalingkan muka. Jangan diulangi lagi. Kamu sekaligus kan, itu tetap juga salah ya. Makanya sebelum pergi itu harus tertib. Al-wara qabla safar, sebelum tertib sebelum bepergian.
Nah, jangan-jangan pakaian saya kurang bagus, ada ngaca dulu. Kenapa? Islam itu kan agama yang selamat dan menyelamatkan. Islam itu tenang dan menenangkan. Islam itu harmonis dan mengharmoniskan. Untuk kita nyaman, untuk orang lain nggak nyaman, jangan dipakai. Saya kemarin jam berapa ya? Antara jam 1:30, jam 2 lah kurang lebih. Makan dengan keluarga di salah satu warung ya, karena kita kemampuan terbatas di warung nasi saja. Kadang sudah celananya awek-awekan, terus aduh saya bilang ini gimana? Ya saya toel tuh, mungkin pacarnya atau kakaknya. Cinga tukang lah, ternyata orang Sunda. Hese kenapa? Bilangnya gitu. Tapi dengan kata-kata hese berarti dia pernah berusaha. Nah, saya bilang jangan bosan kasih nasihat. Karena yang tidak boleh bosan salah satu memberi nasihat. Didengar tidak dengar terus kasih nasihat, terus kasih nasihat. Karena kita tidak tahu dari nasihat ke berapa orang itu mentaati nasihat itu. Allah saja memberikan nasihat diulang-ulang kan. Coba perintah sholat tuh dalam surat Baqarah ada, dalam surat An-Nisa ada, dalam surat An-Nur ada. Berarti Allah saja menasehati kita dengan diulang-ulang. Nah, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Kalau Allah mengulang-ulang akhlak Allah, mengulang-ulang dalam nasihat, kita pun sama. Jangan bosan kasih nasihat. Begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Haji upami zarah ka kubur eta kenging teu? Dari Cicadas ya, ikhwan. Begini ya. Bisa kenging, bisa teu kenging. Bisa boleh, bisa enggak boleh. Nggak boleh kalau minta ke kubur, itu nggak boleh. Kalau tujuan ziarah kubur apa? Satu, niatkan musyakarah, tanda terima kasih. Kan dengan almarhum, almarhumah, dengan jasa almarhum, almarhumah kita bisa seperti ini. Banyak kan yang orang tuanya sudah meninggal tapi rumahnya dinikmati. Bahkan sudah batian kan, dijual bermiliar-miliar. Itu tanah apa? Tanah warisan. Dari mana? Almarhum, almarhumah. Makanya nih rumahnya dinikmati, kuburannya nggak pernah ditengok. Tuh ya, musyakarah. La in syakartum la azidanakum. Jika kalian berterima kasih, Allah tambah nikmat kepada kalian. Jadi kalau banyak nikmat yang dicabut, Anda indikasi banyak orang yang sudah lupa ziarah kubur. Kedua, mendoakan. Yang mendoakan bisa pada sholat bisa, tapi kalau di atas makom ada muwajahah, berhadapan. Nah, 3, menyayangi almarhum almarhumah. Jadi kalau orang nggak pernah ziarah kubur sama orang tuanya berarti apa? Nggak sayang sama orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak disayangi, apalagi pada orang lain. Rumusnya ar-rahimuna yarhamuhum rahmanu. Orang yang menyayangi mereka akan disayang oleh yang maha penyayang. Berikutnya menggembirakan. Coba lihat tuh kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Jauziyah, ada khusus bab ziarah kubur. Istimewa hari Kamis dan hari Jumat. Yang meninggal tuh nunggu mana anakku, mana mantuku, mana cucuku. Begitulah mungkin bahasa seperti itu. Begitu kita ziarah kubur, almarhum bahagia. Nah berikutnya tujuan ziarah kubur juga zikrul maut, mengingat kematian. Ada keterangan yang lain, itu dimaafkan dosa kita kalau ziarah kubur itu. Untuk apa? Membersihkan dosa, untuk kifarat dosa. Man zara qabra abawaihi, siapa yang ziarah ke kuburan kedua orang tuanya, au ahadima atau salah satu di antara keduanya, gufirallahu, dimaafkan dosa-dosanya, wa kutiba baron, dicatat termasuk amal kebaikan. Itu hadis Nabi. Jadi hindari yang namanya minta ke kubur. Nah, kalau tujuannya yang tadi 6 itu dibenarkan, silakan ya. Bahkan bagus sekali-kali anak kita bawa, ini loh, gitu kan, ini loh siapa kakekmu, ini buyutmu. Jadi anak tahu, oh ternyata bapak tuh begini, baikannya di sini gitu ya. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sering yasinan, nah ini ya. Ada Yasinan, ada Ar-Rahmanan, ada An-Nisaan, ada Ali Imronan. Itu kan bagian dari mencintai Al-Quran. Bolehkah kita mencintai surah Yasin sampai terjadi Yasin? Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh.
Bukankah para sahabat punya surat ayat yang favorit? Ada yang favoritnya surat Al-Ikhlas, ada yang favoritnya surat Ar-Rahman. Memfavoritkan satu surah dibenarkan dengan catatan tidak melupakan surah yang lain. Gitu ya. Nah, muncullah istilah yasinan, mangga. Selesai baca yasin, betul tuh berdoa bersama. Karena ada hadis mengatakan man qara'al Qur'ana falyas'alil bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Gitu ya. Jadi kalau sudah baca Quran, wa ilaihi turja'un, gitu kan? Sadaqallahul azim. Berhenti, langsung berdoa, ya Allah, sebanyak huruf dari surah Yasin, sebanyak itulah buka pintu rezeki. Kalau kita butuh rezeki, ternyata ada keluarga yang sakit, dengan berkah Yasin, ya Allah, tetap minta kepada Allah, sembuhkan yang sakit, khususnya keluarga saya, sepulan bin pulan. Gitu caranya. Boleh? Boleh. Belum lagi setiap huruf kan 10 kebaikan. Setiap kebaikan, surat Hud 114, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan akan menghapuskan segala dosa. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim 1 huruf. Walakin, kata Nabi, akan tetapi alif lam mim 3 huruf. Kalikan 10, 30 kebaikan. Dari mana 10 itu? Dari Al-An'am 160. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Gitu ya. Yasin itu 3000 huruf, kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah dosa kita berguguran. Itu kan luar biasa ya. Hati-hati nih, jangankan anti ya. Kan ada orang yang anti Yasin gitu ya. Baru ragu saja itu bisa menggugurkan syahadat, bisa batal syahadat, apalagi ini anti. Makanya daripada tidak sama sekali, udah Yasinan, bisa Ar-Rahmanan, bisa Al-Mulkuan, dan surah-surah yang lain ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, ada doa yang Robbi habli hukma wa al-hikmi bisolin. Itu surat apa? Kalau nggak salah tuh Asy-Syu'ara ya, ayat 83 kalau nggak salah ya. Saya akan dicek ya. Robbi habli hukma wa al-hikmi bisolihin. Ya Allah, berikan kepadaku hikmah dan kelompokkan aku menjadi orang yang saleh. Gitu. Ya, cepil kena radio, curug kena handphone ya. Ya, sibuk bin riweuh ya. Berikutnya ini, siapa nih? Ya, dari seorang ibu ya. Komunitas SPG ya gini, ya nggak apa-apa ya. Ini ada yang nanya, saya sambil dengar radio sambil nyuci, nggak apa-apa ya kalau bisa ya. Cuma memang mengerjakan 2 pekerjaan dalam satu waktu, kalau bukan ahli jangan ya. Kayak radio temenang, nyuci bersih, jadi rugi 2 kali. Tenang ada malami paling 1 jam ya. Iya. Pangersa apa ini, Bade tumaros dina kaping 10 Muharram sok aya istilah bubur suro, eta filosofinya naon? Ti Irmawan Kiara Condong ya, itu dulu kan serba sulit ya. Nabi Nuh itu Masya Allah ya, zaman dulu serba sulit, sehingga dilambangkan kesulitan hidup yang luar biasa ya. Jadi waktu bikin perahu kan, bukan disambut, malah ditertawakan. Orang Majnun katanya, nyeun parahu luhureun gunung. Nah, akhirnya sudah masuk ke perahu semuanya, ternyata ujian datang lagi. Istri dan anaknya tidak ikut ke perahu. Sampai Nabi Nuh berdoa kan, Robbi inabni min ahli, ya Allah teteh pun bojo, itu anakku. Langsung Allah menjawab, laisa min ahlika, itu bukan keluargamu. Makanya kalau berbuat baik, suami berbuat baik, bawa istri. Istri berbuat baik, dorong suami. Suami istri berbuat baik, jangan lupa anak diingatkan. Dari kebaikan inilah yang menyebabkan kita sama-sama dengan keluarga di surga nanti. Karena ada dalam Quran itu kan isyarat, suaminya baik, istrinya nggak baik. Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya baik, istri dan anaknya nggak baik. Nabi Nuh. Nah, karena saat darurat itulah seolah-olah semuanya serba kekurangan.
digambarkanlah dengan nasi pun berbentuk bubur suro. Ya, bubur suro itu bubur yang suro itu kan 10, jadi bubur 10 Muharram. Nah sekarang mah kalau ada 10 Muharram diganti saja dengan parasmanan, ya, dengan apa kayak kemarin itu tumpeng, pulang nggak di bahanan, dia ada istilah adrahi, ya, hatunun nih Kang Asep. Saya belum pernah ke tebing keraton ya, baru lewat-lewat saja. Kemarin pengajian itu, waduh dinginnya luar biasa. Tapi pulang itu rarebo kata orang Sunda. Ada pisangnya. Itu apa? Pisang suro kata. Bukan hanya itu, dikasih tumpeng. Tumpengnya tumpeng suro gitu ya. Mangga lah, itu nggak ada masalah. Ada istilah kearifan lokal. Kadang-kadang namanya beda tapi esensinya sama. Itu bungkusnya. Yang penting isinya. Cuma kalau mampu jangan bubur terus ya. Mungkin untuk saya bisa uangnya saja. Ya. Nyeseh tertunda Pak Ustadz. Alhamdulillah.